Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami kembali datang kepadamu ya Tuhan. Kami yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, tolong kami ya Bapa. Curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami dimampukan untuk mengerti apa yang Kau firmankan. Dan firman ini boleh tertanam dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab suci hari ini dengan tema mengasihi dan bersikap murah hati terambil dari Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Dengarkanlah firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Beberapa hari yang lalu kita adalah hari Valentine ya, atau yang biasa kita sebut hari kasih sayang. Mungkin beberapa di antara kita ada yang merayakannya dengan membagikan coklat atau hadiah-hadiah kecil kepada orang-orang terkasih. Ada nggak yang ngasih coklat atau hadiah-hadiah kecilnya kepada musuh? Kayaknya nggak ada ya. Biasanya kita memberi tanda kasih ya kepada orang yang kita kasihi. Siapa yang kita kasihi? Ya orang-orang yang mengasihi kita juga lah. Kita pasti sering mendengar kata-kata, kalau kamu baik sama saya bisa lebih baik. Tapi kalau kamu jahat sama saya bisa lebih jahat. Bapak Ibu Saudara, mengasihi itu mudah. Jika orang yang kita kasihi juga mengasihi kita. Tetapi mengasihi menjadi sulit ketika orang tersebut tidak mengasihi kita. Bahkan jahat pada kita, menyakiti kita, atau mengkhianati kita. Karena itu biasanya orang membenarkan hukum, kasihilah orang yang mengasihi kamu, dan bencilah orang yang membenci kamu. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kalau kita mengasihi hanya yang mengasihi kita,
Jika kita berbuat baik hanya kepada orang yang baik sama kita nggak ada lebihnya daripada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Allah kita sang kasih yang mewujudkan kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia lewat putranya Yesus Kristus Tuhan kita, menginginkan kita untuk satu langkah lebih maju dalam mengasihi. Tuhan ingin kita memiliki kasih yang lebih dalam. Tuhan ingin kita mengasihi yang lebih dalam, lebih berkualitas, karena kita telah mengenal sang kasih yang sejati, yaitu Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Lukas mencatat bahwa Yesus mengatakan kepada semua orang yang saat itu sedang mendengarkan Dia, "Kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu, berkati mereka yang mengutuk kamu, doakan mereka yang mencaci kamu." Bahkan lebih detail lagi dikatakan, bila ada yang menampar pipimu yang satu, tamparan di pipi itu sebenarnya suatu penghinaan besar pada waktu itu. Apalagi kalau dalam versi Matius dikatakan, siapapun yang menampar pipi kananmu. Untuk menampar pipi kanan, itu nggak mungkin pakai tangan kanan ya. Kalau nggak pakai tangan kiri, berarti pakai punggung tangan kanan. Punggung tangan kanan, berarti itu penghinaan yang lebih luar biasa lagi. Kepada orang yang menampar, menghina kita sedemikian, berikan pipi yang lain. Barang siapa mengambil jubahmu, biarkan dia mengambil bajumu. Ya jangan dianggap kayak sekarang ya. Kalau sekarang mungkin kita ngasih baju, apalagi baju bekas gitu ya, biasa aja gitu. Tapi kalau dulu, orang tuh cuma punya baju satu atau dua, apalagi jubah. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kalau ada yang ambil, kasih aja. Kalau ada yang ambil sesuatu daripada kita, kasih aja dan jangan minta kembali. Tetapi tentu kita juga perlu melihat latar belakang. Tuhan Yesus mengatakan hal itu. Ketika itu mereka dalam masa penjajahan Romawi, di mana orang-orang seringkali mengalami kekerasan. Mereka seringkali orang-orang Romawi itu seringkali merampas barang-barang, bahkan bukan hanya barang tetapi hidup dan orang-orang terkasih. Dan seringkali juga mereka mengalami penghinaan, kekerasan verbal, dan lain sebagainya. Dan hal itu tidak lebih baik ketika zaman kekristenan mula-mula, ketika Injil ini ditulis. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan tidak mengatakan lawanlah dengan kekerasan. Hal-hal seperti itu yang dilakukan oleh orang-orang Romawi Tuhan tidak menyuruh mereka melawan dengan kekerasan, tetapi berikanlah dengan kasih. Dalam kesempatan ini Tuhan Yesus juga mengatakan, perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Bukan dibalik ya. Bukan dibalik, perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu telah diperlakukan, bukan. Atau bukan juga orang lain harus memperlakukan kamu sebagaimana kamu ingin diperlakukan, bukan begitu. Bukan menuntut, tetapi terlebih dahulu melakukan. Terlebih dahulu melakukan. Kalau kamu mau orang mengasihi kamu, kasihi dia dulu. Kalau kamu mau orang berbuat baik kepada kamu, berbuat baik dulu. Kalau kamu mau orang menolong kamu di saat kamu susah, tolonglah orang lain dulu di saat dia susah. Jangan saat senang ditemenin, tetapi saat susah ditinggalin. Sekali lagi, jangan dibalik.
Lakukan dulu apa yang kita mau orang lain perbuat kepada kita. Apa pasti nantinya orang yang kita berikan kebaikan itu atau kita kasihi itu akan melakukan apa yang baik dan mengasihi kita juga. Akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan mereka. Oh, belum tentu Bapak Ibu Saudara. Waktu kecil ada kucing yang diam-diam suka ada di teras rumah saya. Namanya anak-anak suka binatang berbulu ya. Waktu itu saya kasih dia susu, bulunya saya sikat. Tapi apa yang dilakukan si kucing? Dia nyakar saya. Kenapa sih? Karena dia gak ngerti kalau saya ini lagi berbuat baik sama dia. Dia merasa terancam. Begitu pula dengan manusia. Kadang-kadang kita ini sudah mengasihi, sudah berbuat baik, belum tentu orang tersebut mengasihi kita juga, belum tentu orang tersebut membalas kita dengan kebaikan juga. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara, mungkin mereka juga nggak ngerti maksud kita baik. Lagi pula Yesus mengatakan kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, berbuat baik kepada orang yang baik sama kamu, apa jasamu? Apa lebihmu dari orang berdosa? Orang-orang jahat, orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak mengenal Allah juga melakukan seperti itu. Sama. Kalau kamu kasih pinjam orang, terus bulan depan minta bunga 10%, padahal orangnya itu butuh buat makan, buat uang sekolah anaknya, buat kebutuhan primernya, kebutuhan primer loh ya Bapak Ibu Saudara. Ya kamu jahat juga. Lalu harus gimana dong? Kayaknya susah bener ya aturannya Tuhan ya. Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, sehingga upahmu besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah. Kenapa? Ya karena yang namanya anak itu mewarisi sifat-sifat orang tuanya, betul ya? Namanya anak itu mewarisi sifat-sifat orang tuanya. Tuhan Yesus mengatakan Allah itu baik. Ia baik bahkan kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Juga kepada orang-orang jahat. Karena itu, setiap anak-anaknya, kita yang ngaku anak-anaknya, harusnya memiliki sifat dan karakter yang sama dengan Allah. Ia murah hati, ia berbelas kasihan kepada semua orang termasuk yang jahat. Mudah atau sulit Bapak Ibu? Saya yakin jawabannya pasti sulit gitu ya. Kalau di sini rame pasti bergaung begitu. Tetapi mari kita belajar dari Maryam. Maryam seorang gadis Irak. Dia masih usia sekolah dasar ketika teroris menyerang daerahnya. Dan membuat dia harus pindah ke kamp pengungsian. Tetapi dia bersyukur sekalipun hidup dalam kesulitan karena dia merasakan pemeliharaan Tuhan. Tapi bukan hanya itu, ia juga mengatakan bahwa Tuhan itu mencintai semua orang, termasuk orang-orang jahat. Karena itu dia berdoa. Dia berdoa mendoakan orang-orang yang sudah membuat dia ini menderita. Agar Tuhan mengampuni mereka. Bukan berdoa supaya mereka menerima alasan yang setimpal, bukan. Tetapi supaya Tuhan mengampuni mereka. Harapannya, dia memiliki harapan yaitu ada kasih. Karena bagi dia ketika ada kasih, maka tidak ada perang. Tidak jauh berbeda dengan Ibu Dewi, istri dari korban bom di gereja Santa Maria Tak Bercerai Surabaya beberapa tahun yang lalu. Dia juga sama.
mengatakan dia mengampuni para teroris itu dan percaya bahwa Tuhan punya rencana atas kehidupannya dan anak-anaknya yang masih kecil. Bapak Ibu Saudara, mereka adalah contoh orang Kristen yang dimampukan untuk mengasihi musuh, mengampuni bahkan mendoakan mereka. Mereka membiarkan banyak hal diambil dari mereka, bukan hanya barang, tetapi bahkan kehidupan dan masa depan mereka, tanpa menuntut balas. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Mampukah kita seperti mereka? Bapak Ibu Saudara, kuncinya hanya satu, yaitu kasih. Ketika kita memiliki kasih, bukan kasih yang biasa, tetapi kasih yang sejati, kasih yang agape, maka kita mampu untuk mengasihi orang yang belum tentu mengasihi kita. Bahkan mereka yang bersikap tidak baik, jahat, ataupun mereka yang menyakiti kita. Bapak Ibu Saudara, saya tanya ya, apakah Bapak Ibu Saudara punya musuh? Punya musuh enggak? Punya musuh? Orang yang membenci kita, atau orang yang kita benci karena mungkin menyakiti kita secara fisik ataupun psikologis. Atau mungkin kita nggak punya musuh, tapi apakah kita punya teman, keluarga, atau orang-orang yang mungkin saat ini masih seringkali menjengkelkan kita, atau bahkan terus menyakiti kita, mungkin mengambil hal-hal yang berharga bagi kita dan membuat kita susah. Kalau ada, apa sih yang kita harapkan dari mereka? Mungkin kita berharap, ya kita berharap mereka berubah lah. Mereka bersikap lebih baik lah, terutama pada kita ya. Mereka mau mengasihi dan berbuat baik lah ke kita ini. Kalau itu yang kita harapkan Bapak Ibu Saudara, mari kita lakukan dulu pada mereka apa yang kita harapkan untuk mereka perbuat pada kita. Aduh rugi dong ya, ngapain berbuat baik kepada orang yang gak akan berbalas kebaikan kita. Iya, buat dunia itu rugi. Seakan melakukan sesuatu yang sia-sia dengan mengasihi. Melakukan sia-sia dengan mengampuni. Dan berbuat baik kepada orang yang gak baik sama kita. Dan mungkin tidak akan membalas kebaikan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bagi Tuhan itu bukan kerugian. Bayangkan jika Tuhan merasa mengasihi manusia yang tidak mengasihi Dia adalah kerugian. Tuhan gak akan rela menjadi manusia untuk menebus kita dari dosa. Kasih adalah kuncinya. Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita orang berdosa yang tidak layak. Kita sebenarnya termasuk orang-orang yang disebut di dalam ayat 35 tadi. Orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, orang-orang yang jahat, itu kita. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Dan jika kita sudah mengalami kasih dan kemurahan Tuhan, Ia juga mengharapkan kita sebagai anak-anaknya untuk mengasihi dan bersikap murah hati juga kepada setiap orang. Tidak hanya pada yang baik dan mengasihi kita saja, tetapi juga kepada musuh kita. Kepada mereka yang tidak mengasihi, bahkan sudah bersikap tidak baik pada kita. Karena Bapak Ibu Saudara, dengan mengasihi dan bersikap murah hati kepada setiap orang, kita menjadi citra Allah. Di mana orang melihat Kristus di dalam kita dan memuliakan Bapa kita
yang di sorga. Amin.